Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Wahyu Ardiansah dan teman saya Ziaul Haq. Pada kesempatan ini, kita berdua akan menganalisis 5 fitur yang kita temukan, 3 dari media online dan 3 lagi dari media cetak ya, Bung Zia. Iya benar. Oke. Jadi langsung saja, sebelum kita membahas, menganalisis fitur yang kita temukan, ada baiknya kita kenalin dulu sih, apa sih yang dimaksud dengan fitur dalam, dunia jurnalistik itu ya. Nah, jadi begini, pengertian fitur itu secara umum itu, setiap jurnalis itu mempunyai pengertian masing-masing. Eee, jadi tidak ada bakunya pengertian fitur itu seperti apa itu tidak ada. Karena setiap jurnalistik itu mempunyai pengertian berbeda-beda. Secara praktisnya ya seperti ini, fitur itu adalah karya jurnalistik yang penulisannya menggunakan gaya bahasa sastra, bercerita atau bertutur, atau storytelling layaknya menulis cerpen atau novel. Seperti ini fitur. Dan juga dalam fitur ini merujuk pada informasi radio atau televisi yang disampaikan layaknya drama atau sandiwara radio, namun kisahnya nyata atau benar-benar terjadi. Opini yang disisipkannya pun berdasarkan fakta. Jadi inti dari fitur itu praktisnya seperti ini, teman-teman. Jadi kita seolah-olah menulis cerpen, tapi itu informasi dan fakta, berdasarkan fakta seperti itu. Jadi tidak, kalau cerpen kan, biasanya kita bisa mengarang kayak, apa namanya, kita mempunyai imajinasi terus kita menuangkannya dalam cerpen gitu, seperti itu kan. Kalau yang, fitur ini, dia fakta, fakta yang kita tulis tapi seperti alur cerpen, seperti itu. Begitu pengertian untuk fitur, teman-teman. Jadi, tidak usah ambil ambil pusing, fitur itu apa dan lain-lain, apa, karena pengertian fitur itu setiap jurnalistik itu berbeda-beda. Yang penting, yang kita tulis itu fakta, seperti itu. Seperti itu ya, Bung Zia. Iya benar, fakta. Mungkin lanjut saja ya ke oke. Di sini kita mempunyai 5 berita, ini salah satu berita utamanya, ini saya jelaskan saja. Nanti Bung Zia menjelaskan yang media cetak, saya akan menjelaskan Ya. tentang media online. Ini seperti ini. Eee, adrenalin podium membelenggu Rossi. Jadi teman-teman, ini, sebuah fitur yang saya temukan di kompas.id. Fitur ini jenisnya merupakan jenis fitur biografi, yaitu menjelaskan, tentang Rossi, pembalap dengan ciri khas nomor 46 ya, yang Yamaha, seperti itu. Kemudian untuk lead-nya di sini bercerita, karena lead-nya menceritakan, Messi, sorry maaf, Rossi dia sekarang sudah menjalankan, apa namanya, balapannya usia yang ke-26, yang mana dia sudah musim ke-26 maksud saya, dan usianya sudah nggak muda lagi, 42 tahun itu untuk seorang pembalap, Masya Allah tua sekali itu kan. 42 tahun itu kayaknya kalau di Indonesia ini udah mau hampir bungkuk-bungkuk nih jalannya karena sudah tua, tapi si Rossi ini luar biasa, dia masih, sanggup untuk balapan ke musim yang ke-26 ini, seperti itu. Secara garis besar cerita yang dicantumkan dalam Twitter ini sangat menarik, eee, bagus karena alurnya juga membuat pembaca itu, mengikuti alur. Jadi pembaca itu tidak merasa bosan ketika membaca berita ini, Twitter ini. Ini untuk apa namanya, fitur yang pertama, kemudian fitur yang selanjutnya itu berjudul Gaung Talenta Masa Depan Menunggu Gayung Bersambut. Ini menceritakan tentang aspirasi anak muda terkait Undang-Undang Cipta Kerja, seperti itu. Jenis fitur ini human interest karena, di sana mengaitkan anak muda dan pekerjaan, seperti itu. Kemudian untuk lead-nya itu ringkasan, karena di sini aspirasi anak muda terkait UU Cipta Kerja penting didengarkan karena mereka akan jadi bagian dari struktur ketenagakerjaan di masa depan.
Sejumlah elemen mahasiswa menggaungkan terkait dampak regulasi tersebut. Jadi lead-nya ringkasan dari seluruh alur ceritanya seperti ini. Seperti yang tercantum di lead-nya seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk berita yang ketiga itu ada De Jong, jantung taktik baru Barca. Ini hampir mirip dengan yang fitur pertama tadi tentang Rossi. Yang kedua ini tentang apa namanya De Jong, pemain Barcelona itu apa namanya jantungnya pemain Barcelona atau apa namanya playmaker-nya gitu kan. Jadi untuk jenis fitur ini berjenis fitur biografi karena menceritakan tentang orang yaitu Frankie De Jong ini pemain Barcelona. Kemudian lead-nya merupakan jenis lead-nya jenis deskriptif karena menjelaskan tentang Frankie De Jong itu siapa, peran pentingnya di Barcelona itu apa seperti itu. Karena untuk keseluruhan cerita atau isi dari fitur ini sangat menarik karena apa namanya membahas tentang Frankie De Jong yang juga membahas tentang klub Barcelona ya. Klub Barcelona seperti mana yang kita tahu kan merupakan suatu klub besar di dunia seperti itu kan ya. Yang mempunyai banyak fans. Mungkin itu untuk yang media online, Bung Zia. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan yang apa analisis dari Bung Zia tentang media cetak, fitur yang beliau temukan di media cetak. Nah, ini ada evaluasi pendekatan di Papua yang Bung Zia. Silakan Bung Zia, gimana ini? Jenisnya, lead-nya, ceritanya seperti apa? Monggo Bung Zia. Ya, terima kasih waktunya pada Saudara Wahyu. Berita kali ini saya dapatkan dari salah satu koran cetak yang cukup terkenal, yaitu Kompas. Di sini saya mendapatkan dua berita yang menarik, salah satunya evaluasi pendekatan di Papua. Ya, jenis dari salah satu berita ini yaitu human interest dan sidebar. Human interest karena di sini menceritakan kisah yang menyedihkan yaitu Jenderal TNI 1 Gusti Putu Dani Nugroho itu gugur karena ditembak di Papua. Dan kedua sidebar yaitu ada beberapa tambahan di dalam berita ini yaitu sedikit cerita sampingan dari kejadian ini yaitu bisa ditemukan di sejumlah tindak kekerasan oleh KKB terutama yang terjadi belakangan ini juga memunculkan sebuah spekulasi di masyarakat. Pasalnya pada waktu yang tak jauh berbeda muncul peristiwa lain seperti seperti Gubernur Papua Lukas NMB yang dideportasi dari Papua Nugini karena masuk negara itu secara ilegal. Jadi ini juga menjelaskan peristiwa lain selain dari gugurnya Jenderal TNI. Kemudian lead-nya itu ringkasan. Jadi di berita kali ini tuh di berita cetak ini dalam pemaparannya itu disingkat sangat ringkas, namun jelas dan mudah dimengerti dan juga berita ini menarik karena dalam susunannya itu semuanya itu saling terhubung satu sama lain. Oh iya. Ya, berita yang kedua silakan dimohon ya. Yang kedua yaitu 2 wartawan Spanyol tewas di Burkina Faso. Saya juga tertarik dengan berita ini. Yang jenisnya dari berita ini yaitu yang pertama human interest. Karena dari judulnya kita sudah tahu karena dari judulnya kita sudah tahu kalau berita ini tuh berita yang cukup menyedihkan. Karena 2 wartawan tewas di Spanyol.
penyebab kematiannya yaitu dua wartawan tersebut dicegat oleh salah satu teroris di daerah tersebut. Dan penjelasannya yaitu dan jenis yang kedua itu penjelasan. Penjelasan bagaimana wartawan itu bisa tertangkap oleh teroris karena mereka sedang melakukan perjalanan untuk mencari tahu kejadian di Spanyol. Yang kedua lead-nya yaitu ringkasan juga seperti yang tadi, karena dalam berita ini pemaparannya sangat singkat namun sangat jelas semuanya dan mudah dimengerti. Kenapa semua unsurnya itu ada, seperti apa yang terjadi, kenapa bisa terjadi, dan siapa yang melakukannya, dan kenapa bisa terjadi, dan bagaimana itu semua terjadi. Semuanya ada di sini. Ya, demikian dari koran media cetak. Saya kembalikan lagi kepada Saudara Rodi. Ya, terima kasih Bung Zia. Sungguh menarik ya tadi dari analisis koran cetaknya. Yang pertama tadi tentang evaluasi di Papua itu tentang penembakan, dan kemudian ada tentang meninggalnya wartawan di Spanyol ya. Iya benar. So, wartawan Spanyol. Mungkin teman-teman itu saja yang dapat kita analisis. Semoga berita-berita yang kita analisis tadi memberi pengertian kepada teman-teman tentang berita-berita yang kita tampilkan tadi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, lastu bikhairin minkum wa lastu bi ahsana minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu komentarnya teman-teman. Terima kasih.